di sini kami juga melaporkan 167 ya, masuk pekarangan tanpa izin. Jadi sekali lagi kami ingatkan kepada orang-orang yang masuk di pekarangan tersebut tanpa izin ya, agar segera keluar dari lokasi tersebut, karena sampai hari ini kami tidak ada izin atas tersebut, dan perjanjian kerjasama melalui akta perjanjian kerjasama sudah berakhir ya. Oke, Apa masih ada hubungannya sama kripto dan oknum Brimob yang kemarin menghalangi itu, Pak, laporan hari ini? Ya pasti ya masih lah, karena ini semuanya rentetan. Oke, Kak, mungkin bisa dijelaskan di dalam itu melaporkan siapa, apakah perusahaan, apakah personal 2 warga Rusia, ataukah aparat, apa gitu? Mungkin Kita secara laporkan kronologis gitu. 2 oknum WNA asal Rusia yang inisial S, S dan IM ya. Terus juga beserta dengan kawan-kawan atau staff-staffnya. Buktinya apa yang dibawa? Oh jelas adalah bukti sehingga laporan kami diterima hari ini. Karena kalau nggak ada bukti nggak mungkin dong laporan diterima. Salah satunya mungkin bisa dijelaskan. Intinya dasarnya ya ada laporan keuangan juga ya, yang berupa kripto, PKS. Ya nanti biar seiring waktu proses penyelidikan lah. Kalau mereka merasa atau menduga bahwa dari pihak kami sana atau dari pihak mereka yang benar, ya udah silakan pembuktian nanti di baris krim. Oke, Pak Budiman, mungkin bisa dijelaskan alasan bekerja sama dengan WNA Rusia. Bukankah kalau dengan undang-undang, terkait undang-undang itu kan agak sulit dan ada ketentuan tersendiri ya. Nah itu mengapa Bapak mempertimbangkan bekerja sama dengan Mike, mempertimbangkan bekerja sama dengan WNA asing itu? Untuk teman-teman media sementara ini saya tidak bisa berkomentar banyak, mungkin bisa lewat dengan saya ya, doain aja. Apa sih kerugian? Yang jelas kerugian material dan imaterial juga. Bisa disebutkan Bapak? Nanti ya, karena untuk juga kepada Bapak Kapolri Republik Indonesia, terima kasih atas sikap cepatnya para oknum-oknum pihak kepolisian di Barreskrim telah merespon laporan kami ya, dan kami berharap pemerintah, bahkan kami berharap juga Bapak Presiden Republik Indonesia atensi persoalan ini, karena ada dugaan-dugaan kami di mana transaksi kripto ya, dugaan kami ada penghindaran pajak. Coba dari Dirjen Pajak atensi persoalan ini, jangan sampai ada pembiaran, jangan sampai menjadi isu yang negatif. Jadi supaya mencegah hal-hal itu, kami memohon agar Dirjen Pajak segera bertindak tegas juga, dan juga PPATK, OJK sigap untuk hal ini. Kak, tadi juga bisa dijelaskan alasan Pak Budiman menerima tawaran kerjasama dengan WNA itu, mungkin bisa diwakilkan? Ya kalau dibilang alasannya menerima ya karena pasti ada janji yang diiming-imingkan kan, sehingga klien kami ini tergiur mau bertanda tangan. Ya jelas, karena kalau tidak ada yang dijanjikan nggak mungkin mau bertanda tangan, apalagi dengan kawasan lahan beliau itu termasuk kawasan yang strategis. Saya bilang sama beliau, Pak, kalau nilai kompensasinya cuma 450 juta, saya tambah deh 50 juta, saya yang bayar 500 juta, beliau tersenyum. Oke, Mbak Ade, itu kan laporan di Polda Bali sedang berjalan, terus kemudian ini ada laporan di Barreskrim, itu nggak tumpang tindih atau bagaimana? Atau juga melaporkan oknum di Polda Bali juga apa? Ya, kalau di Polda Bali kami melaporkan pasal yang berbeda. Jelas ada pasti hubungannya dengan pihak sana, tapi laporannya berbeda. Ya, pasalnya beda juga. Lapornya juga beda. Gitu. Flashback dikit juga, kemarin hasil konferensi pers yang tempo hari itu, apakah ada update Kak terkait permohonan KAD kepada pihak terkait?
pasti harusnya ada ya, tapi ya kita lihat aja ke depannya. Karena kalau masih ada yang main-main dengan hal ini, kami akan terus berbicara. Tidak akan pernah berhenti selama keadilan itu belum didapatkan oleh klien kami. Karena perjuangan kami hingga ke Barreskrim ini untuk mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Oke, Pak Budiman mungkin mengalami intimidasi nggak dengan kasus ini? Mungkin bisa diwakilkan juga. Biar saya jawab ya. Oh, gitu. Untuk saat sementara beliau masih mempercayakan kepada pihak kepolisian, terutama di Mabes Polri ya. Karena beliau datang ke sini, beliau mempercayakan bahwa pihak kepolisian akan bekerja dengan baik untuk demi keadilan bagi beliau. Maksudnya ada intimidasi atau ancaman selama ini, Kak? Ya kalau masalah itu kita nggak bisa ini ya jawab di sini. Intinya kami sudah menyerahkan semua ke kepolisian, penyidikan untuk diproses. Apabila ada intimidasi kan biarlah kepolisian yang ini bertindak. Kak, nggak paralel ke bagian propos? Itu dia kan? Kami akan ajukan semua dalam RDP rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR RI dan juga rapat dengar pendapat di Komisi 13 DPR RI. Kapan itu? Secepatnya ya. Kami menunggu respon dari Komisi 3 DPR RI, Komisi 13 DPR RI. Ya, doakan teman-teman masyarakat Indonesia bahwa perjuangan Bapak Budiman Tiang ini sebagai simbol bahwa masyarakat Indonesia jangan takut untuk mempertahankan haknya, memperjuangkan keadilannya, apalagi untuk melawan para oknum-oknum mafia dari warga negara asing. Respon tadi di dalam gimana, Pak? Responnya sangat baik, sangat lancar semua, makanya diterima laporannya. Jadi teman-teman media, ini kita tidak boleh berhenti di sini. Jangan kita bahkan saja dibayar pajak loh. Masa transaksi besar tidak diawasi dengan baik. Nah, nilai kerugian yang dilaporkan berapa, Kak? Tidak bisa saya sebutkan ya, karena ada beberapa hal yang kami lindungi juga. Karena berdasarkan barang bukti yang kita sudah lampirkan, mohon maaf. Kira-kira kok? Ah, Kira-kira. intinya ratusan miliar. Update terkait anak menteri gimana, Pak? Keterlibatannya? Ya kalau terkait ada keterlibatan anak menteri, itu saya harap ya mudah-mudahan tidak ada ini ya, tidak ada menggunakan bohong-bohong dari itu. Saya pikir dari beliau sebagai komisaris di sana harusnya bisa secara objek aja merasakan kapasitas sebagai komisaris, tidak menggunakan latar belakang atau backgroundnya dari anak siapa, karena hak untuk memperoleh keadilan hak bagi setiap warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia ya. Anak menteri masih aktif atau sudah ini? Sejauh ini kami kurang tahu, tapi ya bisa nanti teman-teman lihat ya, Hawi kan bisa dicek online. Permainannya di mana gitu, Pak? Dugaan permainannya di mana anak menteri? Kami tidak ada menuduh ada permainan, tapi kami berharap bahwa selama proses sengketa ini masih berjalan, kami berharap Bapak Profesor Dr. Yusuf Isa Mahendra selaku orang yang kami kagumi juga agar dapat menarik anaknya dari posisi komisaris sementara waktu saja, sehingga pikiran-pikiran masyarakat tentang adanya dugaan-dugaan karena anak pejabat ya, karena ini, karena bentuk sayangnya kami menyarankan hal itu kepada Bapak Dr. Yusuf Isa Mahendra untuk menarik anaknya sementara sampai persoalan ini menemukan titik terang. Itu posisi anak menteri itu ada di PT asing itu. Boleh dicek nanti teman-teman, masyarakat Indonesia sudah cerdas kok ya. Kak, ini perjanjian antara individu atau antar perusahaan? Ya, Perjanjian ini antar individu atau antar perusahaan? atas perjanjian ini dibuat antara Pak Budiman dengan pihak perusahaan. Oh, individu sama perusahaan ya? Iya. Pak Budiman mungkin ada yang mau disampaikan? Trauma kerjasama dengan asing atau bagaimana? Mohon doanya semuanya aja. Mohon doakan. Bisa lebih cepat berakhir, bisa mendapat keadilan yang baik untuk semua orang. Ya. Itu saja dari saya. Kapok trauma, Pak? Kapok Kapok trauma? trauma. Kerjasama Trauma dengan orang asing? Kapok lagi atau gimana? Sebenarnya menurut saya warga asing itu cuma oknum. Kita tidak bisa menyamaratakan semua. Berarti masih terus ya? Pak, berarti yakin dengan itu, Pak? Kita doakan yang terbaik. Oke.
Oke. Pokoknya doakan teman-temannya Pak Budiman sementara berjuang lah. Terima kasih. Ya, terima kasih.